Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ahmad Zaki, kelas A19 kelompok 3. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas individu 1 berupa 3 isu strategis, core isu, dan gagasan kreatif. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang 3 isu terkait manajemen ASN. Yang pertama, kurangnya disiplin. Pegawai yang tidak disiplin banyak melakukan pelanggaran seperti tidak mengikuti apel, datang ke kantor hanya untuk absen, dan tidak mengerjakan tugas sesuai dengan tupoksinya. Kemudian ada beban kerja pegawai yang tidak merata, di mana di dalam suatu struktur manajemen ASN ada beberapa pegawai yang mendapatkan beban kerja yang banyak dan ada yang kecil. Kemudian kurangnya SDM terampil. Sumber daya manusia merupakan fondasi yang paling penting di sektor pemerintahan, di mana kita membutuhkan SDM yang terampil dan berkualitas. Nah, di mana untuk pemerintahan kita pada saat ini belum maksimal dalam SDM-nya. Kemudian saya akan menjelaskan terkait core isu manajemen ASN. Core isu berarti kita melihat dan kemudian memilih isu yang benar-benar harus diselesaikan permasalahannya, di mana isu dan permasalahannya ada di poin yang pertama tadi. Ada 3 poin. Yang pertama, kurangnya disiplin, beban kerja pegawai yang tidak merata, dan kurangnya SDM terampil. Poin pertama, dengan metode APKL, aktual, problematika, kehalayakan, dan layak, di mana pada tabel yang poin ketiga, kurangnya SDM yang terampil, di mana dengan peringkat kualitas 1, di mana setiap poin mendapatkan poin 4 dengan total 16. Selanjutnya dengan metode Fishbone. Metode Fishbone ini digunakan untuk penentuan penyebab permasalahan atau isu yang dapat terjadi. Nah, dari metode Fishbone ini kita dapat menarik ataupun mendapat hasil. Yang pertama, pengaruhnya terhadap bertambahnya jumlah angka pensiun pegawai setiap tahun. SDM yang kurang terampil diakibatkan tidak semua mahir menggunakan perangkat digital, dan metodenya terhambatnya proses administrasi baik di dalam sistem dan manual. Kemudian materialnya, jumlah persediaan komputer yang tidak diperbarui dan masih menggunakan perangkat lama. Selanjutnya dengan metode USG, urgency, seriousness, dan growth. Metode ini digunakan untuk menentukan prioritas masalah dari Fishbone yang teranalisis di atas. Nah, yang dari SDM yang kurang terampil tadi, di mana permasalahannya adalah SDM yang kurang terampil diakibatkan tidak semua mahir menggunakan perangkat digital. Nah, dari poin-poin U dia mendapatkan poin 5, S4, dan G5 dengan total 14 dengan peringkat kualitas 1. Jadi permasalahannya ada di SDM yang kurang terampil karena diakibatkan tidak semua mahir menggunakan perangkat digital. Ternyata kita menggunakan metode MC Namara, di mana alternatif solusi dengan poin 1 memberikan pelatihan digital secara rutin terhadap seluruh pegawai, pelatihan pegawai dan pelatihan terhadap sistem dan aplikasi baru, di mana efektivitasnya ada 5, kemudahan 5, biaya 5 dengan total poin 15. Artinya alternatif ini yang paling efektif untuk digunakan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan SDM yang kurang terampil tadi. Kemudian untuk yang poin ketiga terkait dengan mencari gagasan kreatif dengan mengaitkan dengan peraturan perundang-undangan terkait manajemen ASN. Poin pertama, memberikan tugas atau tupoksi kepada seorang pegawai untuk membuat laporan perkembangan kerja dari pelatihan tersebut berhubungan dengan sistem merit. Sesuai dengan sistem merit, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Nah,
Manfaat sistem merit bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya, dan instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Nah, hal ini berguna untuk mengarahkan pegawai yang melakukan pelatihan untuk bertanggung jawab dengan membuat laporan perkembangan produktivitas kerja dari pelatihan sistem aplikasi yang sudah didapat. Nah, kemudian yang kedua, mengecek hasil kerja, mengevaluasi dari yang sebelum dan sesudah diadakannya pelatihan. Hasil kerja dicek dan divalidasi perkembangannya oleh pejabat eselon 4. Kemudian berjenjang untuk pelaporan kepada pimpinan, mewujudkan ASN yang berkualitas dimulai dari ASN yang produktif, cekatan, dan terampil. Itu dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ASN berakhlak.